Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Anak-anakku yang saya cintai dan juga para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan, kita akan sedikit bermuhasabah dan bertafakur tentang bagaimana Allah memberikan rahmat terhadap beberapa golongan di hari kiamat kelak. Jadi ini terjadi ketika di padang mahsyar nanti. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dari hadis riwayat Aisyah, Rasul pernah mengatakan bahwasanya tusyarun nasi yaumal qiyamati uratan huratan wa ghurlan. Manusia nanti akan digiring ke padang mahsyar pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan juga tidak berkhitan. Artinya ketika manusia setelah mati kemudian dibangkitkan lagi untuk kedua kalinya, mereka dibangkitkan dalam keadaan fitrahnya, kembali ke asalnya lagi, tidak memiliki pakaian, beralas kaki ataupun berkhitan. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, di situ akan dikumpulkan antara laki-laki dan perempuan. Apakah mereka tidak melihat satu sama lainnya?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, urusan di waktu itu lebih dahsyat daripada saling melihat satu sama lain." Begitu juga apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Ketika itu seorang anak tidak akan lagi ingat kepada ibunya. Seorang sahabat tidak akan lagi ingat kepada sahabatnya yang lain, teman-temannya yang lain. Kenapa? Karena setiap individu pada waktu itu mengurus urusannya sendiri yang lebih dahsyat, yaitu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, Allah masih memberikan rahmat berupa naungan atau perlindungan, keteduhan bagi 7 golongan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi yaumin la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imamun adal, yaitu seorang pemimpin yang adil. Adil di sini adalah kembali kepada kitab dan sunnah. Kita mengetahui bahwasanya presiden itu pemimpin rakyatnya, kepala desa pemimpin masyarakat desanya, kepala keluarga pemimpin keluarganya. Begitu juga dengan individu kita memimpin diri kita sendiri. Nah, maka setiap perkara yang kita hadapi, setiap perkara yang kita lewati, kita harus kembali kepada hukum-hukum Allah, karena Allah yang maha adil. Maka bagaimana kita menyelesaikan masalah, yaitu kembali kepada kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Itu yang dimaksud dengan pemimpin yang adil. Maka ketika ia sudah mengembalikan segala urusannya kepada kitab dan sunnah, insya Allah ia akan membawa maslahat bagi orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah adalah maksudnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap perilakunya, perkataannya, sikapnya selalu mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencapai taat? Yaitu dengan 2 hal. Melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid.
yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid atau terpaut dengan masjid. Ia suka berada di dalam masjid. Perumpamaan yang seperti ini adalah misalkan orang-orang yang selalu menjaga waktu sholat 5 waktunya. Ketika datang waktu sholat, ia selalu hadir pertama kali di dalam masjid sehingga tidak terlambat sholatnya. Kemudian orang yang selalu mencari ilmu, yaitu dengan menghadiri majelis-majelis ataupun halakoh-halakoh ilmu di dalam masjid. Kemudian yang keempat, ada rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua bertemu karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai karena Allah di sini juga atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab, harta ataupun jabatan. Kita menyukai orang lain ataupun orang lain menyukai kita. Nah, yang disukai adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dua orang tersebut bersama dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada rajulun da'athu imra'atun dzatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang mendapat rayuan ataupun godaan seorang wanita yang memiliki harta, yang memiliki nasab, yang memiliki kecantikan, tetapi ia takut melakukan maksiat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia berkata, inni akhafullah, saya takut karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berlaku bagi setiap godaan yang kita alami, ya. Godaan duniawi, godaan harta, kekayaan, jabatan. Jika mencapai itu semua dalam jalan maksiat, maka kita harus hindari karena takut akan siksa dan adab Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Adalah seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikan perbuatannya, tidak ingin ada orang lain yang tahu. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, apalagi orang lain. Nah, maka ini merupakan gambaran niat ikhlas seseorang karena dia mensedekahkan hartanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang terakhir ada rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang selalu ingat kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian berlinanglah air matanya. Maka di waktu kesendirian ini kebanyakan manusia ini malah justru lebih berbuat maksiat. Kenapa? Karena merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memperhatikan. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah di dalam kesendiriannya, ia akan tercegah dari perbuatan maksiat. Kemudian ia juga selalu bertafakur, bermuhasabah tentang dosa-dosa kemudian maksiat yang selalu dijalaninya, sehingga ia takut akan Allah dan berlinanglah air matanya. Maka itu tadi adalah 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Semoga kita bisa termasuk dalam 7 golongan tersebut dan juga diselamatkan di hari kiamat kelak nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.